Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki hati kamu, selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari Tuhan, kau lihat hati kami, selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lihat hati kami, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sebab Engkau sangat baik, Bapa. Kami bersyukur, Tuhan. Mu mau berikan yang terbaik bagimu, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Sebab Kau besar, sebab Kau setia. Terima kasih, Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui 1 Korintus 6. Ayatnya yang ke-19.
berbicara tentang tubuh kita merupakan bait Allah atau bait Roh Kudus. Dan saya akan menjelaskan latar belakang dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini merupakan surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan ini berbicara tentang etika moral yang harus dilakukan oleh jemaat di Korintus. Dan juga kalau misalnya kita melihat dari beberapa source, jemaat Korintus ini merupakan jemaat yang memang memiliki masalah moral, memiliki masalah terkait dengan etika. Maka dari itu Paulus menekankan beberapa hal tentang moral, bahkan pernikahan dan lain-lain untuk jemaat di Korintus. Kita akan membaca dari 1 Korintus 6 ayat 19, kita baca sama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi ini poin yang sangat menarik sekali di dalam ayat ini, dan dikatakan bahwa kita ini merupakan tempat kediamannya Roh Kudus. Dikatakan ketika Allah sudah menebus kita dan kita sudah menjadi sebagai orang percaya, dengan demikian kita itu didiami oleh Roh Kudus. Kita itu akan ditempati, tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita oleh Roh Kudus, dikuasai. Sehingga sebagai orang percaya kita yakin bahwa Roh Kudus itu akan memberikan bimbingan, kekuatan, dan pengarahan kepada kita. Maka dari itu, ketika kita tahu tubuh ini bukan milik kita sendiri, kita harus sadar bahwa setelah Tuhan Yesus menebus kita, darahnya yang mahal sudah tercurah kepada kita, dan kita harus tahu cara mengelola tubuh kita. Bahkan bukan secara roh saja, tetapi kan dibagi tubuh, jiwa, dan roh. Semuanya harus kita jaga dengan sebaik mungkin. Ketika saudara-saudari ada di satu tempat, mungkin di kantor, di sekolah, di kampus, itu kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita harus menjaga tubuh kita, karena tubuh kita merupakan miliknya Tuhan. Dan kita diminta untuk bertanggung jawab di dalam mengelola tubuh ini. Bahkan dari sikap kita itu bisa terpancar. Apakah misalnya kita ketemu dengan OB yang ada di kantor, kita bertegur sapa, kita memberikan kasih Tuhan, menyebarkan kasih Tuhan. Kemudian mungkin siswa-siswi yang ada di sekolah, kita bisa menyebarkan kasih Tuhan juga. Kita menyapa guru-guru, kita menyapa OB yang ada di sekolah. Demikian juga mahasiswa yang ada di kampus. Bukankah kita juga perlu menyebarkan kasih Kristus, karena tubuh kita ini milik Tuhan. Kita harus memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Dan di sini juga ketika kita tahu Tuhan sang pemilik tubuh kita, kita jelas sekali akan menggunakan tubuh kita, dan kita memastikan tubuh kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dipakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Inilah esensi dari kehidupan kekristenan. Dan kita harus menyadari bahwa tubuh kita adalah milik Allah, milik Roh Kudus. Ketika kita tahu itu semua, biarlah Roh Kudus memimpin kita, biarlah Roh Kudus membimbing kita kepada kehendak Tuhan. Dan ketika kita simpulkan, berarti mari kita gunakan tubuh kita, mari kita gunakan diri kita, tubuh, jiwa, dan roh itu sebagai titipan dari Tuhan, dan kita pastikan bisa merawatnya, bisa menjaganya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang amat baik, terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kami, dan kami harus memanfaatkan tubuh ini sebaik mungkin dengan bijaksana, dan kiranya kami dapat bertanggung jawab, kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 1 Korintus 6. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti?
Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat? Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah, yang membangkitkan Tuhan, akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu, bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab, demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.